di dalam kehidupan beliau mengikuti jejaknya Rasulullah dan berkhidmah kepada para wali-wali Allah, terutama guru-guru beliau. Yang terutama yaitu guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, amilullah bi ta'atih wa amilu nabiyakum bi sunnatih bi mutaba'ati sunnatih wa amilu awliya'ahu bi khidmatihim. Bermuamalahlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bermuamalahlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermuamalahlah dengan kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, dengan berkhidmah kepada mereka, membantu mereka, menolong mereka. Ini yang dilakukan oleh Habib Munzir dari mulai awal khidmahnya dengan guru-guru yang ada di Indonesia. Begitu hebat beliau yang kita dengar kisahnya, datang ke fulan, datang ke fulan, datang ke wali fulan, datang ke wali fulan, datang ke guru fulan, datang ke guru fulan, ziarah yang masih hidup, ziarah yang sudah meninggal. Itu yang dilakukan tiap harinya dari semenjak beliau punya keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dideketin dengan kekasih-kekasihnya, dari orang tuanya di rumahnya yang menjaganya. Tadi kita dengar bagaimana dijaga kehidupan masa kecilnya dari pergaulan-pergaulan, walaupun dengan kata-kata penghindaran kalau kita peringatan, dengan alasan-alasan yang dibuat oleh orang tua agar beliau terjaga dalam kondisi sakit. Alasan itu dipakai oleh orang tuanya, pada hakikatnya juga ini perhatian yang sangat tinggi dari kedua orang tuanya untuk menjaga anaknya. Ini poin satu yang kita harus ambil. Kita ini kurang menjaga keluarga kita, kita kurang memperhatikan anak-anak kita, sehingga anak kita bergaul dengan siapa aja kita nggak tahu di luaran. Beda dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dituntun dari masa kecilnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan dari poin pertamanya. Di masa dia sudah beranjak, beliau sudah beranjak dewasa, sudah mengenal pergaulan, mana yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang dihadiri tempat-tempat yang benar-benar turun rahmat Allah, pandangan Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Tadi Habib Umar Muhammad bin Hud Al-Attas, dia sering bolak-balik dari Cipanas ke Cipayung, majlisnya Habib Umar Muhammad bin Hud Al-Attas. Begitu juga majelis ilmu dengan Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad dan guru dan abah beliau Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf di As-Saggafah. Begitu juga di As-Salafi juga pernah kita, tadi nggak dibawa dengan Habib Ridho. Habib Munzir juga belajar bahasa Arab di As-Salafi, di tempat di rumah kita. Jadi saya kenal Habib Munzir sebelum dari Tarim, kita sudah berkawan. Di rumah kita belajar bahasa Arab dulu, orang tua kita buka lughah bahasa Arab, kursus bahasa Arab. Habib Munzir hadir jauh dari Cipanas datang ke As-Salafi hanya untuk menuntut bahasa Arab. Dituntun terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai puncaknya dikenalkan dengan seorang yang membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan tingkatan para masyayikh. Ada guru Syekhut Ta'lim, ada Syekhul Tarbiyah atau Tazkiyah, ada Syekhul Fatah, ada guru yang mengajarkan teori-teori berbagai macam keilmuan, ada guru yang mendidik batin seseorang, diajarin adab, etika, sopan santun, keluhuran-keluhuran sifat, sehingga berkarakter di dalam dirinya. Dan
dan yang lebih tinggi lagi gurunya yang menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hilang nih, pelajaran seperti ini nih kita nggak kedengar lagi, sehingga banyak orang nggak percaya zaman sekarang dengan wali. Kita ahlu sunnah ini yang masih mempertahankan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip inti daripada ajarannya Rasulullah SAW. Kalau sudah kita nggak percaya dengan wali, sudah hilang maknanya keramat, hilang juga maknanya mukjizatnya para nabi, para rasul. Akhirnya puncaknya nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min ghadabillah. Tapi inti daripada perjuangan beliau di masa belajarnya sudah didapati dari semenjak masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya, sampai beliau mendapatkan gurunya yang membawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ dia jatuhkan dirinya sebagai budak secara utuh yang tawi. Kalau sudah orang merasakan ada kedekatan dirinya, batinnya dengan seseorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah, kata Habib Allah Haddad, dia rangkul dan mendarah daging di dalam dirinya kecintaan kepada guru tersebut, sehingga menyatu dalam aliran darahnya cintanya dengan gurunya. Karena dikatakan qiblatul murid syekhuhu, kiblatnya seorang murid adalah gurunya. Makanya kalau dulu kita duduk dengan Habib Hasan nggak menghadap kiblat, ente batu gabil syekh, batu gabil kiblat. Amma kiblatul shalah Ka'bah, kiblatul murid syekh. Kalau ente mau sembahyang, ente kiblat ente Ka'bah. Tapi kalau ente mau belajar, kiblatnya ente guru ente. Di mana guru ente duduk, itu kiblatnya ente. Ke depan guru ente, ke muka guru ente. Ini yang diambil oleh Habib Mundir bukan omong kosong, bukan mustahil tercetak beliau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu diawali dengan batin yang murni, jernih, bersih. Kullun ala qadri safa wal igtifa nalal huda fi ahsani istiqbali. Semuanya berdasar dari kejernihan. Nah, ini yang mengajarkan tadi itu Syekhut Tarbiyah tuh. See